Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah karena 2 hari ini banyak sekali ilmu dan hikmah yang Allah pancarkan, yang Allah curahkan kepada kita semua. Wabil khusus kepada saya, karena dalam 2 hari ini banyak sekali Allah menyertakan saya, melibatkan saya dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat taklim atau pengajian. Sekitar ada 3 taklim yang berurutan kemarin sampai dengan malam ini, dan di antara taklim-taklim tersebut ada banyak hal yang Allah curahkan pada semua kami yang ikut berjamaah, yang ikut taklim. Beberapa di antaranya adalah mengenai zikir dan kenapa zikir itu harus digurukan. Zikir yang selama ini kita pahami, yang selama ini kita mengerti bahwa zikir itu diartikan dengan ingat. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang harus diingat katanya? Apa yang harus diingat tentang Allah, karena kita tidak tahu zat Allah, tidak tahu sosok Allah itu seperti apa, dan kita tidak pernah bertemu dengan Allah sebelumnya. Jadi ini ada sedikit pencerahan sebenarnya bahwa yang kita ingat dalam zikir itu bukan zat Allah seperti yang kita bayangkan, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maka ketika kita mempersepsikan dalam tanda kutip Allah itu dengan sesuatu, maka pasti kita tidak akan bisa mengingatnya. Yang dimaksud ingat dengan zikir ini adalah kita mengingat sifat-sifat Allah yang ada dalam diri kita, yang Allah sematkan ke dalam hati kita, yakni sifat Rahman Rahimnya Allah, sifat syukur dan sabar, sifat Qahar dan Jabarnya Allah, sifat welas asihnya Allah, yang dengan itu otak kita dilatih, dengan zikir itu otak kita dilatih dan dididik untuk bisa mengingat sifat-sifat Allah tersebut yang ada di dalam diri kita, untuk kemudian kita lahirkan, kita implementasikan, kita ungkapkan atau kita dohirkan dalam bentuk action kita, dalam bentuk aktivitas kita yang berupa kebaikan, baik melalui ucapan maupun tindakan kita, baik melalui rasa dan karya kita. Jadi dengan mengingat kebaikan Allah, dengan mengingat Rahman Rahimnya Allah, maka kita sebenarnya dengan zikir itu sedang dididik bagaimana kemudian kita juga menjadi alat Allah untuk menyalurkan Rahman dan Rahimnya kepada sesama makhluk. Ketika kemudian kita mengingat sabar dan syukur yang Allah sematkan di dalam diri kita, maka itu pun kita harus aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu zikir. Dan itu zikir itu tadi juga disebut bahwa zikir itu rasa. Rasa ini mungkin agak sulit untuk dideskripsikan. Jadi untuk lebih mudah analoginya, antara bacaan zikir dengan rasa tenang itu seperti gula dengan manisnya. Saya ulang bahwa aktivitas zikir kita, baik melalui lisan kita maupun lewat qalbi kita maupun lewat akal kita, kemudian dengan tenang itu seperti gula dengan manisnya. Tentu kita tahu gula, bentuknya kita tahu, warnanya mungkin kita tahu, tapi kita tidak mungkin mendeskripsikan rasa manis itu seperti apa. Berapa ratus pun literatur yang kita baca, kita akan kesulitan untuk mendeskripsikan rasa manis, tapi pasti kita merasakan manis itu selama kita sudah makan gula. Begitupun dengan zikir. Kita tahu bacaan zikir itu adalah la ilaha illallah, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, ada sholawat dan lain sebagainya. Kita tahu bacaan zikirnya, tapi kalau kemudian kita bertanya
tenang itu seperti apa, kita pasti tidak akan dengan mudah menjelaskan rasa tenang itu seperti apa. Tapi yang jelas, orang yang mengamalkan zikir insya Allah akan tahu, akan menyadari tenang itu seperti apa. Jadi tadi mudahnya, aktivitas zikir dengan tenang itu seperti gula dengan manisnya. Gulanya kita makan, insya Allah kita akan merasakan manisnya. Tapi jangan pernah bermimpi untuk bisa menikmati rasa manis itu kalau kita sendiri tidak pernah makan gulanya. Jangan pernah berharap kemudian kita hatinya tenang kalau kita zikirnya tidak kita amalkan. Jadi seperti itu. Itulah zikir. Zikir itu rasa. Sementara kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca itu alatnya, alat untuk berzikir. Gulanya yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Kemudian tadi juga kenapa zikir itu harus berguru, harus digurukan. Bukankah kita bisa melaksanakan mengucapkan zikir sendiri, kemudian tidak perlu bimbingan dan lain sebagainya. Kalau kita merasa sudah bisa, ya boleh-boleh saja. Tapi analogi yang saya dapat sampaikan kenapa kita harus berguru, harus punya guru, karena guru itu seperti gardu listrik ini. Lampu ini menyala, itu karena ada gardu yang menyaring voltase dari gardu induk untuk kemudian disalurkan ke rumah-rumah kita. Bayangkan kalau lampu ini langsung tersambung dengan generator di induknya, di tenaga pembangkitnya, maka niscaya lampu ini akan meledak. Karena voltase yang dari pembangkit itu sekian ribu watt, sementara kapasitas rumah kita hanya 220 volt. Jadi ilmu yang sedemikian banyak, ilmu yang sedemikian tidak terhingga, ilmu yang sedemikian hebat itu, kalau kemudian secara langsung kita konsumsi, langsung kita pelajari, langsung kita cerna sendiri, maka kapasitas kita boleh jadi tidak sanggup, tidak mampu untuk mencakupi semua ilmu yang ada. Dengan guru inilah kemudian ilmu itu disaring, difilter, dan kemudian stabilisasi untuk kemudian diarahkan agar kita bisa memaknai dan paham dari apa yang ilmu-ilmu Allah yang disampaikan tersebut. Jadi guru itu seperti gardu yang kemudian menyaring tegangan dari sutet, dari pusatnya aliran arus listrik ini, kemudian diatur sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan kapasitas rumah kita masing-masing. Pun ilmu yang dari Rasulullah atau kesananya dari Allah ke Rasul, kemudian ke sahabat dan sampai ke guru kita, kalau kita konsumsi secara langsung, kalau dengan sombong kita mengatakan bisa langsung ke Allah, bisa langsung ke Rasulullah, ya sekali lagi monggo. Tapi bagi kita yang mungkin kapasitasnya belum memadai, akan lebih aman bagi kita untuk belajar kepada guru yang sudah menyaring, memfilter mana saja ilmu yang layak kita konsumsi, mana ilmu dan paham yang patut kita konsumsi, mana ilmu dan paham yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Ada banyak orang yang stres gara-gara overloaded karena saking pengennya cepat punya ilmu banyak, kemudian dia belajar langsung katanya, tapi akhirnya overloaded, yang itulah kemudian mengakibatkan konslet, mengakibatkan overloaded di otaknya, di pikirannya, sehingga kemudian ilmu yang sedemikian banyak itu jadi tidak bermanfaat atau setidaknya kurang bermanfaat. Jadi itulah salah satu peran guru sebagai stabilisator dan sebagai controller agar kemudian arus ilmu yang sedemikian besar ini dapat kita pahami, dapat kita terima dengan proporsional. Kemudian ada analogi lain tentang peran seorang guru. Jadi ilmu Allah ini tidak terbatas. Kalaupun kita batasi sedikit saja bahwa sebagian ilmu Allah itu seperti samudra yang luas, yang di dalamnya terkandung berbagai macam mutiara, berbagai macam harta karun yang tidak terhingga, tapi tidak semua orang tentu bisa mengarungi lautan yang luas. Perlu keahlian,
perlu pengalaman, perlu dedikasi, perlu pengorbanan, dan masih banyak hal syarat-syarat seseorang untuk bisa mengarungi samudra yang luas itu untuk mengambil kekayaan yang ada di dalamnya. Nah, kita kalau kita berenang saja tidak bisa, kalau kemudian kita melaut saja belum pernah, kalau kemudian kita kapal saja tidak punya, kemudian kita langsung terjun menyelam ke dalam samudra, itu namanya konyol. Itu namanya kita sama dengan bunuh diri. Jadi peran guru itu seperti itu, dengan kapasitas yang Allah titipkan ke beliau-beliau yang diamanahi ilmu. Beliau kemudian menyaring sedemikian banyak ilmu Allah, baik itu lewat Al-Quran, baik itu ayat kauniyah dan kauliyah. Beliau kemas demikian rupa, beliau tata sedemikian rupa untuk kemudian disajikan ke kita dalam bentuk yang sudah nyaman, yang sudah packing, yang sudah standarisasi, yang sudah disesuaikan dengan kapasitas kita, disesuaikan dengan kapasitas kita. Jadi bagi antum yang mungkin memiliki kapasitas sebagai nelayan yang bisa melaut, yang punya kapal, yang bisa menyelam, yang kemudian mempunyai kemampuan untuk mencari ilmu sendiri dari dasar lautan, silakan menyelam ke dalam lautan. Tapi kalau kita berenang saja tidak bisa, tadi saya katakan kapal tidak punya, keahlian dalam laut juga tidak punya, maka alangkah bijaknya kalau kemudian kita mengkonsumsi, belajar ilmu itu dari guru-guru kita yang sudah mengambil kekayaan ilmu, hasanah ilmu itu dari Al-Quran, dari hadis, dari apapun yang Allah berikan, dari segala ayat-ayat Allah itu, kemudian beliau ambil, beliau sarikan, kemudian disajikan ke kita dalam bentuk yang sudah matang. Jadi kita tinggal belajar saja, tidak perlu kemudian kita sok-sokan dalam tanda kutip untuk menjadi ahli, karena memang setiap orang dikaruniai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Guru-guru kita diamanai Allah untuk menjadi wasilah datangnya ilmu kepada kita, dan kita pun diberi amanah oleh Allah untuk belajar kepada beliau-beliau ini. Jadi seperti itu. Atau yang lebih mudahnya, kalau kita mau minum, kita tentu bisa minum langsung dari sumur atau dari galonnya, tapi itu melanggar etika dan adab. Makanya kita perlu gelas, agar kemudian secara adab, secara norma kita bisa minum air dengan baik, dengan sopan, dengan santun, sekaligus kita dapat memenuhi rasa dahaga kita. Seperti itu juga guru itu sudah mengambil air yang bersih dari kolam-kolam ilmu yang sumbernya dari Al-Quran dan dari hadis, kemudian dituangkan ke dalam gelas-gelas kita untuk kita minum, untuk kita nikmati tanpa harus bersusah payah kita harus masuk atau minum langsung dari sungai atau dari sumur atau dari galon. Itu secara adab pun kita akan lebih terlihat manusiawi daripada kemudian kita minum langsung di sumur atau di sungai. Seperti itu peran guru. Jadi sebenarnya tidak perlu ada perdebatan apakah perlu guru atau tidak, karena semuanya mengajarkan kepada kita banyak hal yang kita pelajari, bahwa memang Allah sudah menata sedemikian rupa bagaimana kemudian struktur ilmu itu bisa sampai kepada kita, tentu dengan tangga-tangga, dengan wasilah-wasilah, mulai dari baginda Rasul kepada sahabat terus sampai guru-guru kita. Lagi kalau yang sudah bisa ke Allah secara langsung ya monggo, tapi itu ada kaidah-kaidah, dan bahkan sejauh ini tidak ada mungkin kata yang secara eksplisit, yang secara jelas menyatakan langsung saja ke Allah, itu tidak ada. Yang ada justru carilah wasilah untuk ke Allah, yang ada justru ikutilah syariat baginda Rasul untuk bisa sampai kepada Allah. Jadi
sesungguhnya dengan cara itulah Allah ingin mempermudah kita untuk sampai untuk mengenainya dan untuk bisa memahami ilmunya. Kalau kemudian dari sedemikian banyak yang Allah sudah mudahkan, kita kemudian mencari yang lebih sulit, ya sekali lagi itu adalah hak setiap kita. Tapi kita tidak perlu lagi kemudian menyalahkan orang lain yang berguru, lalu kemudian mengklaim bahwa kita sudah bisa langsung direct ke Allah. Itu jadi mudah-mudahan tadi dari perjalanan 2 hari tadi ada zikir dan tenangnya itu seperti gula dengan manisnya. Kemudian guru itu fungsinya sebagai stabilisator, sebagai controller, sebagai pengarah, sebagai yang bisa mengeksplorasi kapasitas kita. Kadang-kadang kita tidak tahu kelebihan kita di mana, tapi dengan kapasitasnya sebagai seorang guru mungkin melihat kita dari sisi lain yang tidak pernah kita sadari, dan itulah fungsi peran seorang guru. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih bijak untuk memilah dan memilih kata-kata sehingga tidak kemudian menimbulkan justru perdebatan. Karena orang yang sudah mengenal Allah dalam tanda kutip itu tidak mungkin kemudian melihat orang yang berbeda dengannya itu sebagai musuh. Karena orang yang sudah paham, sudah sadar Allah itu pasti melihat kalau orang lain berkata seperti itu juga dari Allah. Kalau kita merasa bahwa kita sudah sadar Allah dengan apa yang kita miliki, mereka pun tentu digerakkan oleh Allah yang sama. Jadi Allah itu bukan hanya milik kita. Allah itu tidak kemudian lantas menjadi klaim pribadi kita bahwa kita yang hanya memiliki Allah, sementara mereka yang beda paham, beda pendapat dengan kita kemudian tidak digerakkan oleh Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang menggerakkan orang lain selain kita, selain Allah? Kita digerakkan oleh Allah. Orang yang berbeda pendapat pun tentu digerakkan oleh Allah. Sama, Pandawa dan Kurawa itu digerakkan oleh dalang yang sama, manusia, siapapun dia, apapun pahamnya, beda pendapat dengan kita, ya sama, dia itu juga jadi alat Allah untuk kontrol kita, untuk ngasih tahu ke kita, hei kamu seperti itu. Kita melontarkan paham, kita harus kesini, sementara orang lain berbeda pendapat, kita harus kesini. Ya sama-sama, semuanya dari Allah. Kalau orang yang benar-benar sudah menyadari bahwa dia digerakkan Allah, pasti dia pun menyadari orang lain pun Allah yang menggerakkan. Jadi itu indahnya kita saling berbagi, indahnya kita selalu belajar, karena setiap hari, setiap waktu Allah senantiasa mencurahkan ilhamnya kepada kita, senantiasa mencurahkan ilmunya kepada kita, untuk kemudian kita cerna dengan akal kita, untuk kemudian kita pahami, untuk kita saksikan kebesaran Allah dalam diri kita. Itu semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.